kenapa kita butuh sehat? Nah, banyak orang gitu ya, iya saya mau sehat nih, saya mau kurus gitu kan, saya mau kurus. Padahal kurus bukan tujuan utamanya. Nah, saya belajar satu hal, bahwa orang melakukan sesuatu itu harus ada tujuannya, betul nggak? Dan tahu kenapa melakukan tujuan tersebut, gitu loh. Saya suka banget tagline-nya ya, kan kita bicara kesehatan ya, bahwa kalau brother sister dapat forwardan emailnya atau forwardan SMS WhatsApp-nya, dia bilang kan gitu kan, bahwa apa? Kesehatan itu gratis. Pada saat kita sehat itu gratis. Ya, benar nggak? Tapi begitu kita sakit, itu harganya jadi sangat mahal. Betul nggak, brother sister? Waktu kita sehat, kita gratis kan, benar nggak? Kesehatan itu gratis. Kita menghambur-hamburkan, tanda kutip ya, take it for granted ya, benar nggak ya? Tapi begitu sakit, itu jadi mahal harganya. Ya, contoh pada saat ini aja, pandemi seperti ini, jadi mahal banget. Komoditas yang paling mahal sekarang kesehatan ya. Nah, pertanyaannya gitu, kenapa kita butuh sehat? Karena kita harus tahu dulu tujuannya apa ya, benar nggak? Nah, ini menarik, brother sister. Kalau saya boleh sharing yang ini. Nah, ini. Ya, dia bilang gitu, you cannot enjoy wealth if you are not in good health. Artinya apa? Kita tidak bisa menikmati kemakmuran kita. Kalian, brother sister, saya tidak bisa menikmati kemakmuran kalau saya dalam kondisi yang tidak sehat. Benar nggak? Uang bilang gitu ya, orang punya uang banyak, tapi kalau kondisi sakit-sakitan dulu juga percuma. Betul nggak? Jadi sebenarnya kita tujuannya udah ngerti bahwa tujuan kita adalah kita kan mau menikmati apa yang kita punya. Benar nggak? Kemakmuran yang kita punya. Ya, jadi kalau brother sister tahu kenapa harus sehat, ya karena kalau nggak sehat kita nggak bisa menikmati. Ya, oke, next. Nah, ini menarik, brother sister. A healthy lifestyle not only change your body. Ya, jadi kita bilang apa? Gaya hidup yang sehat, ya bukan hanya merubah saya punya badan nih. Ya, ada orang kan gitu ya, mau makan sehat segala macam, tujuannya apa? Karena mau terlihat kurus, ya mau terlihat langsing gitu ya, mau terlihat cantik segala macam. Salah nggak? Nggak salah, brother sister. Tapi menariknya bukan hanya itu. Kalau lihat ya, it change your mind, your attitude, and your mood. Ya, artinya juga merubah keseluruhan pikiran, sikap kita, juga mood. Ya, kalau orang sehat, kita bilang yang bangun pagi sehat, nggak pusing, badannya enak segala macam. Mood kita hari itu bagus, seharian juga kita lebih produktif. Betul nggak, brother sister? Ya kan, gitu. Nah, kalau kita sakit-sakitan, setiap bangun pagi pusing, setiap bangun pagi tangannya kesemutan, ada nggak yang kayak gitu? Mudah-mudahan nggak ada ya, brother sister ya. Setiap bangun pagi pusing-pusing, badannya nggak enak segala macamnya. Mood kita satu hari itu jelek. Betul nggak, brother sister? Artinya apa? Artinya memang bahwa healthy lifestyle itu perlu banget. Ya, apalagi di zaman saat ini ya. Benar nggak? Itu bukan hanya merubah kita punya badan, tapi keseluruhan. Ya, attitude, mind, sama kita punya mood. Oke, next. Ya, saya bahas tentang kesehatan, tentang quote-quotesnya, karena menurut saya ini jauh lebih penting. Ya, nah, mari gitu ya. Take care of your body. Is only home you have. Oh my God, saya waktu begitu lihat kata-kata ini, saya bilang, iya ya, benar juga ya. Kalau kita kita anggap kita punya badan ini adalah rumah kan. Ya, bukan hanya rumah loh, home itu apa ya, kita bilang lebih dari sekedar rumah gitu ya. Kalau house itu kan rumah ya, kalau home itu tempat di mana kita keluarga itu berkumpul ya, benar ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga. Kalau bukan kita ya siapa lagi yang jaga? Ya, oke. Nah, ini menarik. Ya, you cannot buy your health, you must earn it through healthy living. Aduh, saya suka banget kata-kata ini. Ada orang kan bilang gitu ya, saya kan punya uang, saya bisa nggak beli kesehatan? Actually kesehatan tuh nggak bisa dibeli, brother sister. Sebenarnya nggak perlu dibeli juga. Yang perlu dilakukan adalah hanya kita melakukan yang namanya healthy living. Ya, hidup secara sehat. Ya, dan itu harus dilakukan, harus ada prosesnya. Mungkin sebagian orang bilang, kok nggak nyaman ya segala macam ya, kok makannya begini ya, terutama makan ya. Ya, karena saya tahu brother sister suka makan ya, saya juga suka makan gitu kan. Tapi makanan apa yang masuk ke dalam mulut kita nanti kita sharing ya, nanti saya sharing, oke? Nah, ini menarik. Saya yakin brother sister bisa cari kok sebenarnya, ada banyak lah ya kan, di brother sister tinggal googling, tinggal lihat di YouTube segala macamnya, brother sister bisa lihat nih gitu kan. Nah, saya cuma kasih gambaran aja, saya ambil beberapa quotes ya, bahwa ya ini salah satu contoh orang mau hidup
dengan gaya hidup yang sehat ya, otomatis makan apa? Makan sayur dan buah ya. Udah pasti udah makan sayur dan buah-buahan. Oke. Minum banyak air putih. Nah, exercise regularly. Jadi artinya apa? Harus namanya olahraga. Ya, exercise. Terus get enough sleep. Ya, tidur yang cukup. Perlu nggak? Perlu banget. Ya. Lalu apa? Give your proper workout. Jadi tetap harus berolahraga, bukan hanya olahraga ya, tapi memang workout. Ya, istilahnya apa ya? Kalau saya bilang untuk bukan hanya sekedar olahraga biasa, tapi memang workout gitu ya, istilah workout lah ya. Oke, terus, nah ini menarik. Saya bilang poin 6, 7, dan 8 ini menarik. Makanya kalau Brother Sister perhatikan, judulnya adalah healthy body, tapi bukan hanya body, mind, benar nggak? Akhirnya healthy lifestyle, mind, dan akhirnya badannya jadi lebih sehat, gitu kan? Nah kalau Brother Sister perhatikan, nomor 6 itu apa? Nomor 6 adalah learn to love yourself. Ya, ada orang dia nggak suka badan dia gitu, gemuk misalnya, atau terlalu kurus. Badannya diomel-omelin dulu gitu kan, badan-badan aduh nih. Heran nih, susah nih tiap kali makan sedikit aja gemuk, makan sedikit aja udah jadi lemak. Timbangannya nggak turun-turun gitu kan. Ngomel dulu sama badannya. Gimana dia bisa mencintai badannya, gimana bisa mencintai dia kalau dia tidak mencintai badannya sendiri. Ya, menarik ya, ini bukan saya yang tulis ya, tapi ini quotes-nya bagus banget menurut saya gitu. Lalu kayak apa? Rutin, kalau Brother Sinta perhatikan apa ini? Saya ininya terganggu nih. Oke, sebentar saya pindahin. Oke, rutin health check. Ya, jadi kita perlu cek kita punya kesehatan. Ya, karena orang bilang gitu, wah saya sehat kok, saya olahraga, makan bergizi segala macam. Tapi kita nggak tahu loh kondisi badan kita, makanya sebaiknya melakukan cek rutin. Tujuannya cek rutin apa? Bukan bikin orang stres, ya, tapi kita tahu sekarang kondisi badan kita seperti apa. Oke, nah nomor 8 ini sangat menarik juga, Brother Sister. Be with healthy people. Ya, jadi bukan hanya kita sendiri, kalau kita dikelilingi dengan orang-orang di sekeliling kita yang healthy, otomatis gaya hidup kita juga berubah. Ya, coba Brother Sister lihat ya, kalau kita dikelilingi dengan orang-orang yang merokok, ya pasti lama-lama kita juga ikut merokok. Ya, kenapa? Karena memang lingkungan sangat berpengaruh sama kita punya attitude ya, sama kita punya gaya hidup. Ya, lingkungan sangat pengaruh. Jadi 6, 7, dan 8 buat saya ini bagus banget. Nah, kalau Brother Sister lihat, healthy lifestyle itu nggak bisa dipisahin. Ya, karena Brother Sister bilang gitu, saya cuma mau makan ini aja deh, nomor 1 aja dah, makan buah dan sayuran aja dah. Tapi saya nggak mau exercise, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, jadi ini satu keseluruhan di mana Brother Sister harus lakukan. Susah nggak orang? Susah banget sih orang mau sehat kayak begini. Enggak, Brother Sister, it's about change habit. Ya, hanya masalah mindset aja. Gimana kita mau melakukan. Kan tadi udah tahu tujuannya apa. Tujuannya adalah supaya kita bisa menikmati kemakmuran yang sudah kita kumpulkan, istilahnya gitu ya. Oke, nanti Brother Sister bisa lihat sendiri. Oke, nah saya mau ke next slide saya. Oke. Nah, ini menarik. Kayaknya zaman sekarang ya, orang jadi lebih care sama kesehatan. Kalau dibilang apakah coronavirus membawa kesengsaraan, istilahnya ya, di lockdown lah, nggak bisa ketemu, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa cubit kiri, cubit kanan, segala macam ya. Tapi di samping itu, ternyata coronavirus membawa dampak kesehatan yang luar biasa banget. Ya, ini saya ambil dari survei di Cleveland ya, di Cleveland Clinic. Dia survei bahwa sekarang 62% orang Amerika ya healthy lifestyle-nya berubah sejak pandemi. Ya, mereka jauh lebih sehat, mereka memperhatikan kesehatan jauh-jauh lebih concern, lebih aware ya. Nggak usah jauh-jauh lah, dari sister kita aja ya, sekarang lebih sering cuci tangan ya, betul nggak? Lebih sering cuci tangan, lebih gini ya. Kalau dulu kan gitu-gitu, kita pegang uang kembalian, mau makan, mau nyomot makanan, udahlah tinggal gini-gini doang, ambil makan, bener ya? Kalau sekarang kan nggak bisa. Ya sekarang begitu, iya loh, ingat ambil hand sanitizer langsung, baru makan. Betul nggak, Brother Sister? Artinya kita sudah mulai concern. Ya sedikit-dikit malah sekarang semprot-semprot ya, gitu loh, berubah. Yang tadinya nggak pernah berjemur matahari, bangunnya siang, sekarang setiap hari jemur matahari. Ya, yang nggak pernah jalan pagi, yang nggak pernah lakukan exercise, sekarang exercise. Ya, saya lihat banget tuh. Makanya kenapa kita bilang sepeda laku banget sekarang. Ya, yang tadi yang nggak pernah olahraga, sekarang sepedaan. Nah, ya itu jadi
merubah, kita bilang merubah lifestyle ya, gaya hidup, healthy lifestyle berubah. Ternyata bukan hanya orang Indonesia, bahkan di Amerika pun juga sama dan di seluruh dunia juga sama. Kenapa? Karena sekarang orang mau sehat dan orang sekarang lebih concern tentang kesehatan. Ya, oke. Next. Nah, ini menarik. Penyakit apa pada saat kita nggak sehat? Tentunya kita mengalami yang namanya penyakit. Nah, ini saya sharing ya, bukan untuk nakut-nakutin, tapi kalau takut juga bagus. Kenapa? Karena jadi berubah. Ternyata ada 10 penyakit kronis utama ya di dunia ini. Kalau Brother Sister lihat, yang paling banyak adalah namanya hipertensi, tekanan darah tinggi. Ya, nah menariknya Brother Sister, kalau Brother Sister ikutin kita punya webinar terus-menerus, kita akan kupas, kita akan sharing satu persatu dari 10 penyakit kronis utama ini yang akan solusinya apa sih? Benar nggak? Kan kita mau hidup sehat ya, gitu. Nah, 58% adalah hipertensi, ya, kolesterol. Nah, itu penyakit yang kita bilang, itu umum lah, karena gaya lifestyle kita ya makan gorengan, segala macam. Sendi, aduh, ya saya pernah anterin saya punya ini ya, bapak mertua saya untuk ganti ini, tempurung ya, biasa nggak? Waduh, itu ramai banget dokter sendi. Ya, oke. Jantung, kayak kalau kita lihat jantung orang pasang ring, itu banyak banget. Diabetes, ya penyakit diabetes juga sama ya, kita bilangnya karena kita suka banget yang manis-manis, ya, dan lain-lainnya, penyakit ginjal, gagal jantung, ya, kayak ada depresi, ya mudah-mudahan Brother Sister di masa pandemi ini tidak depresi ya. Oke, selalu harus happy karena itu bagian dari imunitas. Oke, next. Nah, ternyata 80% yang orang setidaknya memiliki satu kondisi kronis. Oke. Nah, menariknya saya nggak di 80%. Amin ya, saya doakan Brother Sister juga nggak di 80%. Ya, dan 68% memiliki 2 atau lebih. Waduh, nggak juga ya Brother Sister ya, saya yakin dengan seizin Tuhan kita jaga kesehatan kita lebih sehat karena kita mau hidup lebih lama menikmati kita punya kemakmuran ya. Oke. Nah, ini menarik, tantangan kesehatan baru global. Ya, ternyata semua orang di dunia ini mengalami obesitas. Kenapa? Gaya makan kita segala macamnya ya. Kolesterol, ya. Insulin, kalau insulin bicara dengan apa? Insulin bicara dengan diabetes ya. Oke. TG, kita bilang TG ya, trigliserida tinggi. Ya, kenapa? Karena orang suka makan yang goreng-gorengan, yang digoreng dengan tepung. Saya contoh makanan ya, kalau saya sebutin pada ngiler nih ya. Cireng, wah enak banget tuh cireng ya. Benar nggak? Tempe mendoan, wah itu yang enak tuh bukan tempenya sebenarnya. Yang enak itu apa? Tepungnya waktu digoreng dengan tempe ya. Jadi ya itu karena segala macam makanan pasti ada ininya, ada apa? Kita bilang flour ya, flour itu tepung dan terigu ya, baru nikmat. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Ya, ini jokes ya, Brother Sister ya, katanya gitu ya, katanya tuh tempe dan tahu itu bisa menyebabkan hipertensi. Percaya kan Brother Sister? Nggak percaya? Oke, saya buktikan. Kalau nggak percaya, kalau setiap hari makanannya cuma nasi putih, tahu tempe, nasi putih, tahu tempe, pasti darah tinggi Brother Sister. Darah tinggi lagi nih, masa setiap hari tahu tempe terus? Ya, nggak, just kidding ya, nggak, just kidding. Jadi jangan ini ya, jangan terlalu serius ya, gitu loh. Nggak. Jadi hipertensi itu ya itu darah tinggi ya. Mungkin orang konsumsi dan segala macam. Gitu. Tuh, anak kecil aja bilang iya gitu ya, gitu loh. Oke, next. Nah, kunci hidup sehat. Nah, ini menarik. Ya, kunci hidup sehat itu katanya ada 3. Pertama, yaitu menjaga pH tubuh. Ya, karena kalau pH kita turun, ya itu kita disebut tubuh kita asam. Nah, dan pada saat tubuh kita asam, sel kanker ya akan bertumbuh dan tubuh kita akan mengalami banyak timbul dari virus-virusnya itu akan berkembang biak. Tapi pada saat tubuh kita basah, imunitas kita jadi naik, meningkat. Oke? Nah, lalu menjaga oksigen dalam tubuh. Nah, ini menarik ya. Oksigen dalam tubuh kan sekarang lagi trending ya. Yang orang bilang saturasi oksigen, ya orang bilang hipoksia ya, benar nggak? Karena tubuh kita memang butuh oksigen. Begitu tubuh kita kehilangan oksigen atau isi oksigennya turun, maka fungsi tubuh kita menjadi berkurang, lama-lama dia akhirnya gagal, istilahnya malfunction. Oke? Nah, ini yang menarik, jaga pikiran.
Itu juga perlu banget brother sister. Kan sering dengar gitu ya. Kita banyak dengar bahwa orang bilang, kamu sakit mah ya? Iya nih, gue stres nih. Sih, semua penyakit timbulnya dari pikiran. Tapi bukan berarti kita pikirnya happy-happy terus gitu kan, terus makannya sembarangan nggak timbul penyakit, enggak juga ya. Makanya itu harus balance, harus harmoni ya. Nah ini resiko metabolic syndrome ya, sindrom metabolik, penyakit kronis lainnya. Oke. Dari stroke, jantung, kanker, inflamasi, hati berlemak, ya radang sendi, gagal ginjal, Alzheimer dan sebagainya. Oke, saya cepat aja. Nah ini menarik, pasti brother sister pernah sering lihat tulisan ini, you are what you eat, ya. Apa yang kamu makan itulah kamu, ya. Nah ini benar kan ya, eat good, feel good. Saya juga sama. Kita kan kalau mau makan kita mau menikmati ya. Oke, nah sekarang saya kasih gambar ini brother sister. Ya, silakan pilih sendiri. Saya nggak mau judge apa-apa. Which food make you feel good? Ya, yang kiri atas atau yang kanan bawah, terserah. Brother sister boleh pilih. Ya, kalau saya yang atas saya juga makan, tapi saya tahu porsi saya makan, tapi saya lebih suka yang bawah. Oke? Nah, sebenarnya makanan manusia tuh yang paling cocok apa sih? Primitive food for the cell. Ini yang menarik brother sister. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya mau puterin video ini. All work together to create your thoughts, actions, and sense of well-being. How many cells do you think there are in your body? At least 100. There are about 100 trillion. Is that a lot? The health of your cells is your health. What? It's very simple. If you understand how your cells work and what makes them healthy or unhealthy, you will unlock the secret of health and wellness. Imagine trying to build a house with low-quality raw materials. The same can be said with the human body. If you don't feed the cells the right raw materials, how can you produce a healthy outcome within the body? Listen close. The health of the cell is determined by how easily nutrients can enter the cell and how fast the cell metabolizes those nutrients. Okay, tell me more. Okay, let's first talk about how cells get fed. In order for your cells to be fed, you need nutrients to easily pass through the membrane. When you eat, your body produces insulin to travel along with the nutrients in your bloodstream. Insulin is like a key that opens the lock on the cell to be fed. When the cell membrane is soft and the lock opens easily, insulin easily opens the door and lets the nutrients in to feed the cells. When the membrane is hard and the lock is jammed, insulin cannot open the door and the cell starves. In this case, nutrients pass from your body or get stored as fat. Even though you are feeding your stomach, your body, which is made entirely of cells, is starving because insulin can't do its job properly. When this condition worsens, it can become type 2 diabetes, which is simply put, insulin resistance. No wonder Americans can't stop eating and we have an obesity epidemic. The food we eat is causing us to starve. This is one of the first areas that we'll mention it's not all about willpower. You didn't have the right information. Let's learn more. Yeay, menarik ya brother sister ya. Berarti orang yang makan belum tentu selnya makan. Orang yang makan belum tentu selnya kelaparan kalau makanannya nggak tepat. Ya, nah ini menarik. Energi untuk sel kita sebutnya adalah ini ya, bahwa apa PTP ya, ATP sorry, Bioenergy Production. Ya, nah kita sebutnya yang kita perlukan untuk sel adalah namanya polisakarida peptida. Apalagi kalau yang bentuknya alfa, lambang alfanya ya. Nah fungsinya apa? Yaitu untuk men-trigger enzim, ya, enzim yang dibutuhkan dan akhirnya akan membuat metabolisme tubuh ini jadi lebih bagus. Nah, pada saat metabolisme tubuh lebih bagus yang terjadi adalah seperti ini, ya. Jadi racun-racun dalam sel dibuang, perbaikan sel, perlindungan sel, peremajaan sel. Ya. Nah, kita punya satu revolusi makanan murni. Ya, saya yakin banget brother sister bahwa saat ini industri kita bilang food tech ya, teknologi makanan itu berkembang sangat pesat. Nah, kita menggunakan teknologi makanan untuk membantu kesehatan kita, ya. Nah, kita punya produk namanya Alpha Meta, di mana dalam kandungan itu ada namanya Alpha PSP, ya, polisakarida peptida. Brother sister bisa searching di Google itu apa sih? Itu sangat dibutuhkan sama tubuh kita, untuk sel kita. Ya, nah kenapa kita bilang kenapa
Alpha Meta ini luar biasa, bagus banget buat makanan sel. Nah, dia punya dua keunggulan. Pertama adalah teknologi, ini teknologi dipatenkan, yaitu stabilisasi. Ya, jadi mencegah kita punya bahan baku karena itu dibuat dari organic brown rice ya, dari Thailand. Sister tahu Thailand itu adalah kita bilang salah satu gudang beras ya, gudang beras di dunia, gitu benar. Dan berasnya kita tahu bagus banget. Nah, tapi ini bukan semacam bukan sembarangan beras ya, jadi dijaga dengan teknologi stabilisasi, dijaga bahan bakunya supaya nggak teroksidasi ya, jadi supaya nutrisi tetap terjaga persis kayak waktu beras pertama kali dipanen ya, karena biasanya pada saat dipanen kan ada proses kan, disimpan segala macam, itu sudah rusak, sudah teroksidasi karena sudah terlalu lama. Nah, Alpha Meta ini mereka punya teknologi stabilisasi. Nah, kedua punya namanya hidrolisis mekanis, artinya pracerna, artinya diserap tubuh sangat cepat. Ya, kenapa? Karena tadi ada lambang depannya, ada lambang alfa, jadi kecil banget, ya, strukturnya kecil banget. Jadi pada saat masuk ke dalam sel, ke dalam membran sel, ke dalam inti sel itu sangat cepat diserap sama sel. Jadi tidak perlu di digest, ya. Jadi pra-digest, pracerna. Ya, nah seperti apa? Nah nanti saya jelasin ya. Nah, apa yang membuat Alpha Meta ini juga sangat unik? Kenapa? Karena kita punya sertifikat organik. Ya, jadi mulai dari proses pembibitan sampai penyimpanan produk dari sister. Ya, ada USDA organik. Ya, jadi memang disertifikasi organik mulai dari pembibitan sampai penyimpanan produknya. Jadi seluruh prosesnya itu adalah organik. Oke, dan berarti kita lihat panennya setahun sekali. Ya, tujuannya apa? Supaya menjaga kualitasnya. Ya, biasanya kalau berarti kita dengar panen beras bisa berkali-kali ya, karena tanda kutip dipaksakan gitu ya. Kalau ini hanya setahun sekali, jadi dipilih benar-benar yang unggul. Ya, jadi mereka menggunakan namanya keseimbangan ekologi. Ya, tanpa pupuk kimia atau pestisida, herbisida. Ya, jadi mereka menggunakan ekosistem. Ya, ada, kalau kita perhatikan ada kodok, ada cacing. Memang itu adalah bagian dari mata rantai ekosistem yang ada di alam. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, kenapa pracerna? Karena memang alfa bentuknya dan penyerapannya cepat, 30 detik. Ya, kalau beta glukan, contoh kalau saya ambil contoh adalah seperti ini. Yang berada sister lihat yang warna biru, yang hijau-hijau itu adalah struktur yang makanan yang beta glukan. Contoh kalau saya makan nasi misalnya ya. Makanya berada sister perhatikan kalau kita makan nasi terlalu banyak, habis itu kita ngantuk. Benar nggak? Kita makan nasi padang nambah dua mangkok penuh gitu ya. Habis itu saya berasa saya ngantuk banget nih. Kenapa? Karena tubuhnya lagi mendigest, lagi mencerna, memecahkan ya, istilahnya memecahkan nasi yang dimakan, diambil gitu kan, dan itu butuh energi, ATP ya. Nah, kalau beta glukan mereka butuh 35 ATP untuk menghasilkan 36, sebenarnya cuma ngambilnya satu. Nah, sedangkan alfa karena bentuknya alfa kecil, dia masuk langsung ke membran sel cepat ya, jadi nggak membutuhkan energi dan langsung diserap 36 ATP dan hanya dalam 30 detik ya, jadi langsung masuk ke mitokondrianya, PLN-nya sel ya, ada namanya PLN mitokondria, berarti bisa searching nanti di Google ya. Oke, nah bisa untuk apa? Untuk ditaburkan di luka ya, orang yang diabetes ya bisa ditaburkan ya. Sebenarnya ini diminum ya, bisa minumnya minimal 3 kali sehari ya, pada saat orang yang punya tantangan kesehatan. Kalaupun nggak punya tantangan kesehatan, boleh nggak minum 3 kali sehari? Boleh dong, kayak kita makan nasi ya, karena ini memang bahannya adalah organic brown rice ya. Oke. Nah, ini video sangat menarik banget ya. Saya puterin videonya, Brother Sister bisa lihat. Oke. I am Dr. Mark Dargan Smith. I have over 40 years of integrative medicine experience and now do a lot of research in both functional foods, nutraceuticals, and in stem cell regeneration. Actually, I have been taking this Alpha Meta formulation for over 20 years now, and I'm happy to say I'm getting close to 70 years young and feeling 30 to 40. And I attribute a lot of that to the Alpha Meta formulations. And those with metabolic dysfunction, they call it Syndrome X, such as diabetes, heart disease, hypertension, cancer,
AIDS, Alzheimer's, and even the elderly whose immune systems may be compromised just due to age and not function as well. So what's the solution? Empower your immune system and resistance with Alpha Meta in your lifestyle. You may ask, okay, how does Alpha Meta strengthen the immune system? Our immunity is our inner defense mechanism to protect ourselves. There are 2 steps of prevention. 1, non-specific or local protection from any pathogen. Number 2, specific defense mechanism or systemic function. Now, Alpha Meta can strengthen the immunity at the mucosal cells. Not only can Alpha Meta enhance the immune system by building and strengthening the immune cells, it can help with leaky gut syndrome, which can increase your toxic load and inflammation. Alpha Meta improves all metabolic dysfunctions, such as diabetes and the others as well that we mentioned, thus making individuals stronger and recover much faster. Alpha Meta can help with the overall health condition. It can repair and rebuild the mucosal lining of the lung. It can provide the bioavailable amino acids not only to help the liver produce all the antioxidants it needs, such as glutathione, SOD, and such. It needs to fight the free radicals and eliminate toxins, but also to provide the amino acid cysteine, which is essential for respiratory lung function. It can also provide the energy the body needs to create and regenerate new lung cells. It can also reduce the inflammation in the body by modulating the immune system. Well, an individual should take the Alpha Meta in warm water, 10 grams 3 times daily, now in this current situation, to build and strengthen the immune system, as well as for energy, so all cells can function at their highest level for prevention as the first line of defense. Get good exercise, eat healthy food, and take your Alpha Meta daily, and you will live a long, healthy, virus-free life. So feel empowered, especially when you have Alpha Meta power in your system. We can save so many lives around the world if everyone were taking this wonderful, functional food, Alpha Meta. Thank you. Yes. Ya, brother sister, kalau tadi saya cuma ambil kata-kata yang terakhirnya aja lah, bahwa bisa membantu memperkuat imun sistem, di mana saat ini pandemi ini kita butuh imun sistem yang kuat. Benar nggak, brother sister ya? Jadi kita lihat sebenarnya produk ini luar biasa banget. Dan menariknya, saya pernah ketemu Dr. Mark Smith. Ya, beliau usianya udah 70 tahun, tapi masih bisa dancing 1 jam. Wah, keren banget. Saya bilang umur 70 tahun, brother sister. Ya, tapi selnya itu benar-benar selnya muda gitu ya. Kalau kita bilang age is just a number, ya. Oke. Nah, produk kedua kita namanya Phytomax. Ini menarik banget, ya. Kita bilang apalagi dikombinasi dengan Alpha Meta. Nah, Phytomax itu mengandung namanya phytonutrients, ya, yaitu senyawa metabolik primer dari tanaman. Ya, ini kita lihat ya, tanaman kalau dipotong dia kan bisa tumbuh lagi, ya, benar nggak? Warna alaminya juga bagus, butuh banget, kita butuh istilahnya energi atau nutrients dari tanaman, ya. Nah, ini menarik, kita bilang tanaman alpen dapat bertahan hidup di gunungan, ya, dengan ultraviolet yang kuat. Ya, saya bilang tadi kan pohon pada saat dipotong lukanya dia bisa sembuh dengan sendirinya. Ya, nah, kenapa? Karena mereka punya namanya phytonutrients. Ya, jadi fungsinya apa sih phytonutrients ini? Adalah untuk meningkatkan antioksidan, ya, kekebalan tubuh juga. Apalagi kita bilang digabungkan dengan Alpha Meta, itu menarik banget ya, untuk stimulasi enzim metabolik dan segala macamnya, menurunkan efek kolesterol, ya, dan terdiri dari berbagai macam sayuran, ya, dan buah-buahan. Kalau kita lihat sebenarnya kita butuh banget untuk mendapatkan namanya 5 sumber warna dari phytonutrients. Dan saya yakin bilang kalau hanya cuma makanan itu nggak cukup. Ya, makanan nggak cukup. Nah, kita butuh teknologi. Makanya saya bilang tadi butuh teknologi untuk membantu kita. Ya, nah, menurut WHO, ya, kembali lagi, konsumsi buah dan sayuran itu minimal 400 gram per hari. Ya, saya bilang kalau hanya cuma makan aja sayur terus juga nggak bisa memenuhi dan bosan juga gitu. Nah, dengan teknologi teknologi pangan, phytonutrients ini membantu banget, Phytomax ini membantu sekali. Ya, jadi
dia punya namanya advanced biotechnology, jadi fermentasi bakteri yang menguntungkan dan bebas proses kimia, juga pracerna dan siap digunakan. Ya, nah ini namanya Vitamix ya, bentuknya kecil banget, minumnya gampang banget, hanya ditetesin yang 10 tetes pakai air putih, tidak ada rasa apa-apa ya, jadi memang luar biasa banget ya dalam bentuk cair ya. Nah jadi saya bilang untuk membangun imun sistem menggunakan alpha, meta, dan Vitamix itu untuk inner body protection ya dari dalam. Oke, nah to be strong life ya, kita kan mau sehat ya. Nah water tadi kalau berhasil perhatikan untuk tips untuk healthy lifestyle adalah air, benar ya, 80% tubuh kita terdiri dari cairan, dan air yang kita masukkan ke dalam tubuh kita air yang seperti apa? Tentunya kalau menurut saya air yang hidup, kita bilang living water. Para sister bisa searching di googling segala macamnya. Nah ini menarik, saya pernah baca bukunya Dr. Masaru Emoto tentang air, The True Power of Water, bahwa air yang hidup itu bentuknya adalah heksagonal ya, seperti kristal seperti itu. Kenapa air heksagonal? Nah ini bedanya dead water sama living water, bahwa air mati itu dia bentuknya seperti itu, strukturnya itu pecah ya, dan kadar oksigennya rendah, juga tidak membawa energi positif dan tidak mudah diserap sel. Nah pada saat kita mendapatkan air yang kadar oksigennya tinggi, itu dia mengikat oksigen lebih kuat sehingga bisa masuk ke dalam sel lebih cepat ya, diserap sel lebih cepat karena mikromolekul dan membawa energi positif. Ya, ini kalau kita lihat loh, masa sih EMF itu adalah barang-barang elektronik ya, electromagnetic field. Jadi frekuensi elektronik itu bisa merusak struktur air loh. Nah ini diteliti sama Dr. Masaru Emoto, dia foto bentuknya seperti itu, air dengan kena microwave, dengan kena didekatkan ke televisi, ke komputer dan handphone. Kita minum kadang-kadang gitu ya, taruh di sebelah handphone. Nah, dead water dan living water, ya itu sebenarnya ada video yang nanti pada sister bisa lihat sendiri. Nah, menariknya kita punya satu solusi, karena kita hidup, contoh sekarang ini ya, kalau pada sister lihat, kita sekarang ini semua adalah online, ya menggunakan Zoom, segala macam, anak-anak semua online, ya. Waduh, itu frekuensi elektromagnetiknya itu luar biasa banget, ya. Wifi di mana-mana segala macam, mengganggu nggak? Sangat mengganggu kehidupan kita, tapi kita butuh. Terus gimana dong? Nggak ada solusinya dong. Tetap ada solusinya. Kembali tadi saya bilang teknologi itu sangat membantu diri kita. Ya, nah kita punya satu produk namanya Alpha Spin. Ini menarik banget ya. Nih, berarti lihat saya pakai. Ya, saya taruh kemana-mana pun kalau kita lagi online pun saya pakai. Ya. Nah, cara kerja gimana? Mereka menggunakan frekuensi. Ya, frekuensi. Namanya vortex frekuensi ya. Kita boleh pakai gelombang vortex. Dia berputar counterclockwise. Ini menarik. Nah, fungsinya apa sih Alpha Spin tadi? Dia mentransfer transfer dari dead water menjadi living water. Ya, jadi kalau kemana-mana saya mau minum segala macam saya taruh. Dari sister lihat, saya punya satu jar, ini nggak kelihatan ya, saya deketin ya, nggak kelihatan. Ini jar saya di dalamnya ini ada Alpha Spin, ya, di dalam sininya nih. Saya minum selalu segini. Ya, kalau di rumah saya selalu bawa ke sini, lalu saya bawa satu lagi di sini. Jadi dia bisa mentransfer dari dead water menjadi living water. Caranya gimana? Nanti saya sharing ya penggunaannya. Nah ini diteliti juga sama Masaru Emoto Institute yang bergerak di bidang air dari normal tap water setelah dirawatin Alpha Spin. Ya, dirawatin Alpha Spin atau kalau saya dicemplungin seperti itu, maka dia berubah menjadi hexagonal crystal. Ya, keren banget. Nah ini contohnya ya, ditaruh di dalam air segala macamnya. Tadi saya persis kayak saya punya kan, ya, atau taruh di atasnya, boleh. Ini penggunaan Alpha Spin ya, dia meningkatkan rasa dan kualitas makanan seperti ini. Ya, kok bisa loh, iya karena teknologi. Saya bilang teknologi itu bisa banget membantu kita dimanapun ya. Ya, cuci sayuran, cuci buah, brother sister nanti bisa coba sendiri. Pada saat brother sister punya Alpha Spin, ya bisa cuci sayuran dan buah-buahan menggunakan Alpha Spin, nanti berarti kita lihat bahwa itu bertahan lebih lama, ya, lebih segernya lebih lama. Nah, untuk apa lagi? Untuk refleksi titik-titik saraf dan segala macamnya. Ya, saya kalau tidur saya selalu pakai Alpha Spin di belakang kepala saya. Ya, karena itu membantu kualitas tidur kita mendapatkan yang namanya deep sleep. Ya, yang punya tentang kesehatan boleh pakai Alpha Spin dibantu dengan sinar, ya, dengan senter dan sebagainya. Kembali lagi, Alpha Spin itu bukannya
ini ya, bukan alat yang kita bilang wah dewa nggak usah minum obat segala macam. No, it's a wellness tools. Ya, jadi nggak menggantikan medical device, ya bukan medical device, ya. Tapi kalau saya bilang ini luar biasa banget, ya. Nanti bisa tanya sama yang mengundang Brother Sister, itu luar biasa banget penggunaannya dan testimoninya tuh banyak banget ya. Oke, nah ini menarik, komunitas yang positif dan suportif, ya. Saya pribadi saya bilang ini sangat membantu perkembangan saya untuk berpikir positif dan tidak stres. Kalau Brother Sister lihat tadi tips untuk hidup sehat salah satunya adalah berkumpul dengan orang yang sehat. Sehat apa? Sehat jasmani oke nggak? Oke banget. Ya, orang yang suka olahraga, orang suka sepeda karena kumpul bareng-bareng orang yang sepeda. Tapi bukan hanya komunitas sehat olahraga dari sisi fisik, Brother Sister. Mind sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Nah, saya bergabung dengan satu komunitas yang namanya Freedom Family Global. Komunitas ini mengajarkan banyak hal tentang bagaimana berpikir mind yang positif. Which is saat ini, di saat pandemi ini sangat-sangat dibutuhkan. Ya, banyak orang stres segala macamnya, kehilangan pekerjaan 50%, nikah dan segala macam gitu ya. Perlu tetap pikir positif, gimana caranya? Nah, perlu satu komunitas yang suportif, ya, yang positif. Oke? Nah, saya udah mau akhiri, saya punya presentasi. Tapi saya mau pesan, ini menarik banget, begitu saya ketemu quote ini, saya bilang, waduh, saya harus sharing kepada sister. Don't wait until you are old to realize that you should have lived a healthy lifestyle. Setuju gak, brother sister? Biasanya penyesalan itu datangnya belakangan ya. Ya, waktu muda, kapan lagi nikmati hidup, wah hajar makan apa segala macamnya gitu kan. Nanti begitu udah kena penyakit, udah mulai berumur, baru wah iya mulai hidup sehat segala macam. Ya biasanya selalu ya itu penyesalan selalu datang belakangan, terlambat ya. Jadi jangan menunggu kita tua dulu ya, benar ya? Enggak lah, nggak tua lah. Kita selalu awet muda. Oke. Hanya it's just a number ya. Jadi umur itu hanya angka doang kan ya, benar nggak? Menarik. Oke. Nah terakhir, ini saya waktu baca juga saya bilang, aduh benar banget. Your health is an investment, brother sister. It's not expense. Ya, banyak orang bilang itu, iya nih, sehat itu mahal banget. Harus beli ini, harus beli itu, harus beli ini, harus beli treadmill, harus beli sepeda, harus makan food supplement, harus makan ini, harus makan itu, banyak banget. Brother sister, kalau saya pribadi saya bilang, saya mulai sadar ini dan saya bilang, iya ya, itu bukannya expense loh. Your health is investment. Kalau namanya investment pasti ada return ya, benar nggak? Ada baliknya kan? Baliknya apa? Baliknya sehat. Baliknya brother sister bisa menikmati kemakmuran yang brother sister kumpulkan. Istilahnya brother sister kerja keras dari muda segala macamnya. Pada saat brother sister memaintain health, brother sister akan kembali. Oke? Nah, menarik? Ya, itu sharing dari saya. Nah, lebih menarik lagi saya maunya gini, harus ada living proof. Ya, bukti hidup. Ya, seseorang yang luar biasa, saya kenal beliau, energinya sangat luar biasa. Ya, usianya jangan ditanya, mirip-mirip sama saya. Ya, beda bulan, yang tadi saya bilang ya. Tapi saya bilang, aduh amazing. Saya terinspirasi dari seorang wanita yang luar biasa ini. Ya, saya undang langsung aja ya, nanti saya bisa sharing videonya beliau segala macam, itu menarik ya. Saya undang Ibu Aryani Laksono. Welcome, Bu. Selamat malam, Pak David. Malam, apa Bu. kabar? Sehat ya, waduh. Sehat. Bukannya fresh terus nih. Harus, Pak David, harus. Harus ya. Gimana kabarnya, Pak Willy, baik? Sehat. Baik, sehat semua. Oh, baik, kami ya. Sehat, puji Tuhan. Ya, luar biasa, luar biasa. Bu, boleh gak sharing, Bu? Rahasianya segala macam. Ntar dulu, tapi saya belum ngomong itu, saya mau tanya dulu. Bu Aryani itu sebenarnya usia berapa sih? Kan boleh katanya gak? beda Usianya tipis sama Pak David. Beda tipis, beda ya? bulan. Gimana, Bu? Usia saya 60 tahun ini. Wah, luar biasa. Benar-benar. Beda bulan lah. Ya, beda bulan. 60 ya. Ya, 60 tapi kelihatan seperti 50, Bu. Amin, terima Amin, kasih. Ya, oke. Yang penting selnya 30, Bu. Amin. Nah, ya kan, itu yang paling penting. Oke. Ya. Nah, sebelum saya minta Bu Aryani sharing, saya share lagi ya. Ini menarik ya. Ini Bu Aryani punya video luar biasa banget nih ya. Saya terinspirasi banget.
Oke, boleh lihat brother sister ya. Wih, keren nih. Keren. Ya, Hobinya jalan-jalan kayaknya, Bu. hobinya jalan-jalan. Kalau nggak sehat nggak bisa jalan-jalan, Pak. Iya ya. Kalau kita udah jalan-jalan bareng ya. Oke. Ya, Bu, boleh sharing sedikit ya pengalaman Bu Aryani seperti apa? Oke, sekarang Ibu usia umur 60 tahun. ya. Udah punya cucu dong? Punya cucu 4, laki semua. Punya cucunya 4, laki Ya, semua. Wah, yang paling besar umur yang paling besar umur 9 tahun. 9 tahun. Yang paling Ya. kecil Hampir 3 tahun ya. udah 3 tahun ya. Wow, amazing lah. Udah jadi seorang nenek sebenarnya ya, tapi aktivitasnya saya lihat tuh nggak kendor gitu loh. Anak muda aja kalah nih saya bilang ya. Boleh berbagi Bu, rahasianya apa? Jadi gini Pak David, saya kan dari kecil memang suka olahraga ya. Mungkin Bapak Ibu, brother sister juga banyak sekali yang merasa, oh saya sehat, saya olahraga segala macam. Saya dulu juga begitu. Dari SD, SMP, SMA, kuliah juga semuanya saya lakukan dengan olahraga. Jadi sehat kan, bahkan saya di umur 40 saya belajar menembak, menjadi atlet nembak. Wow, Nah, 40 ya? benar-benar atlet saya, atlet DKI gitu kan. Masa, coba nih bentar. Jadi saya sharing gambarnya nih biar ya. kita juga Jadi lihat. benar-benar saya mulai belajar dari nol, nggak bisa, belum bisa menembak, saya sampai bisa mendapatkan medali lah gitu. Wah, Jadi ini ya, sister lihat ya, benar-benar menembak ya. Saya nggak nembak sih, tapi saya nembak cewek, bukan nembak ini sasaran. Jadi tahun 2000 sampai 2007 lah saya aktif nembak. Nah setelah itu dulunya tahun 90 saya pernah kena HNP, saraf kejepit. Nah, jadi pada saat saya sehat, tapi saya waktu melahirkan anak kedua, saya salah posisi ngangkat ember mandi bayi gitu ya. Langsung kena di lumbal 4 dan 5. Nah sejak itu saya rutin ke dokter. Jadi ke dokter saraf, ke dokter tulang, dan fisioterapi itu rutin. Dari dokter kan hanya dikasih painkiller ya, tidak menyembuhkan. Tahun 90 sampai 2013, itu saya mengalami istilahnya punya tantangan HNP ya. Meskipun saya tetap olahraga, tapi di tahun 2013 itu benar-benar 2012, 2013 tuh saya udah nggak tahan ya. Karena dokter sudah bilang saya nggak boleh lari, nggak boleh loncat. Jadi saya stop semua kegiatan olahraga, akibatnya kolesterol saya naik. Jadi saya waktu itu duduk 15 menit saja saya nggak tahan, nggak kuat. Pinggangnya nggak kuat, punggungnya ini seperti mau copot. Nah, kebetulan sekali saya ketemu dengan Ibu Lani yang pada saat itu mengenalkan saya Alpha Meta. Jadi Alpha Meta saya konsumsi rutin karena sesuai dengan tadi yang udah dijelaskan Pak David ya, itu manfaatnya bagus sekali. Jadi kolesterol bisa turun, kemudian saya juga pakai Alpha Spin, HNP saya tanpa saya harus ke dokter, sembuh dengan sendirinya. Nah, dari 2013 November sampai dengan hari ini, itu benar-benar saya tidak pernah mengkonsumsi obat dan tidak pernah ke dokter lagi. Wow. Itu benar-benar saya lakukan karena saya aware sama kesehatan saya ya. Jadi saya bisa mikir gini, umur 50 saya sudah HNP-nya parah. Padahal saya itu punya ibu sampai dengan hari ini ya, ibu saya umurnya 90 loh. Jadi kalau saya dengan usia dari 50, 60 sampai 90, katakanlah saya dikasih umur panjang, kalau saya tidak sehat, saya akan menderita. Sayanya sendiri menderita, saya akan membebani juga anak-anak saya gitu. Ya kan? Karena saya mengalami orang tua saya, mertua saya semua punya tantangan kesehatan. Ayah saya meninggal tahun umur 67, mertua saya itu umur 80-an lebih lah gitu. Nah, tapi kalau saya dengan kondisi kayak orang tua mertua saya yang sekian puluh tahun itu menderita sakit, saya nggak mau. Nah,
Suami saya juga kan punya istilahnya kalau orang bilang papi maminya diabetes, meninggal karena diabetes. Dan saya kan harus jaga, nggak mungkin kan saya nggak mau, pokoknya nggak mau terulang lah gitu. Nah, dengan adanya Alpha Meta, Alpha Spin, Vitomax itu saya konsumsi rutin. Saya termasuk orang yang disiplin ya. Jadi sejak saya mulai memutuskan minum Alpha Meta 3 kali sehari dari November 2013, itu saya tidak pernah bolong sampai dengan hari ini. Jadi makanan yang pertama kali masuk ke perut saya itu adalah Alpha Meta tiap hari. Itu rutin. Nah, setelah itu saya bebas bisa makan apa saja, ya kan? Karena kondisi saya benar-benar selama 7 tahun itu saya nggak pernah sakit. Puji Tuhan benar-benar nggak pernah minum obat sepetir pun. Nah, dalam masa pandemi ini saya juga benar-benar bersyukur. Karena apa? Saya tetap bisa melakukan aktivitas di rumah. Saya bisa olahraga di rumah. Saya bisa melakukan bisnis juga di rumah. Karena bisnis sekarang kan hanya online kan. Kita bisa melakukannya di depan komputer saja. Jadi saya dengan usia sekarang, kalau orang bilang pensiun ya, umur 60 banyak pada mau pensiun. Saya nggak mau pensiun, karena kalau pensiun saya akan menjadi lebih turun gitu. Nah itu yang saya lakukan, saya masuk ke saya memakai produk yang benar-benar bagus untuk kesehatan saya. Saya masuk komunitasnya yang tadi Pak David cerita ya. Saya masuk komunitas FFG. Tadi di video saya juga itu adalah video saya jalan-jalan dengan FFG. Jadi kita happy, terus di komunitas ini kan dari range umurnya itu kan dari belasan sampai dengan 80-an 5 kan ada itu. Jadi saya masih termasuk muda ya dibanding yang 85 gitu. Jadi saya happy di komunitas ini. Saya melakukan semuanya dengan tanpa beban, tanpa stres, tanpa khawatir, karena di komunitas ini juga saya mendapatkan satu habit lagi yang dulu saya sudah tinggalkan. Saya nggak pernah suka baca buku. Dan di komunitas ini, kenapa Pak? Baca buku. Wow, baca buku. Ya, buku-buku yang positif. Ya, jadi istilahnya kita punya habit untuk memberikan masukan mind yang positif kepada pikiran-pikiran kita. Jadi pada saat kita selalu positif, itu kan juga menambah imun kita kan, betul nggak? Jadi ini buku-buku juga banyak di sini. Wow. Dulunya saya nggak suka, suami saya yang suka baca. Tapi sejak saya masuk ke komunitas ini, saya ikut habit itu. Jadi rajin baca buku, kalau jalan-jalan juga saya baca buku. Kemudian saya olahraga juga rutin. Saya tidak cari kurus ya, istilahnya kalau tadi Pak David bilang supaya kurus, diet yang berlebihan atau gimana itu malah tidak menyehatkan. Saya hanya mau sehat, benar-benar sehat. Jadi masalah langsing itu relatif ya. Gitu. Langsing itu bonus ya Bu? Ya betul. Langsingnya bonus ya. Jadi benar-benar ya makanya sharing ini terhadap orang-orang yang kadang-kadang sudah merasa, oh saya sehat kok, saya olahraga kok. Saya dulu juga begitu, saya sehat, saya olahraga. Tapi suatu saat pasti ada, tiba-tiba kena cedera, atau karena sel-sel kita rusak, atau pola makan kita yang nggak benar, atau main kita yang nggak benar, ya akhirnya kena lah itu yang tadi dibilang sindrom X gitu. Seperti saya, begitu saya nggak bisa olahraga karena cedera, begitu kolesterol saya naik gitu. Nah, tapi begitu saya memakai produk dari ini yang tadi dijelaskan Pak David, Alpha Meta, Alpha Spin dan Vitomax, itu benar-benar saya tidak mengalami masalah lagi gitu tentang kesehatan saya. Jadi selama 7 tahun tuh benar-benar saya sudah lepas obat dan tidak pernah minum apa-apa lain selain ini. Jadi saya bisa makan durian, saya bisa makan sate kambing, saya bisa makan apa saja, tidak masalah. Itu istilahnya hidup saya, jadi saya happy gitu. Ya. Pak David. Ya, artinya kan gini ya Bu, kalau Bu Aryani tadi sharing bahwa tubuh kita memang perlu bantuan asupan dari luar dengan teknologi pada saat tubuh kita mengalami yang tadi ya kerusakan sel segala macam, artinya kan bantuan dari luar tetap dibutuhkan walaupun kita seorang atlet, orang betul. Betul.
Kan banyak atlet yang cedera juga. Betul. Banyak atlet cedera, banyak atlet juga punya tantangan kesehatan. Orang main tenis juga tiba-tiba kena jantung gitu kan, betul nggak? Itu nggak bisa dipungkiri. Mainnya gitu. Ya Bu ya, betul. Ya betul. Jadi kan kombinasinya antara healthy body-nya kita, healthy lifestyle kita, tapi main kita juga. Main kita positif, ya itu membantu sekali. Gitu. Nah itu yang saya lakukan sekarang. Jadi tiap hari saya bisnis dari rumah, saya olahraga dari rumah, saya istilahnya konsumsi semua makanan ada di rumah, nggak perlu harus keluar lagi, nggak ada masalah, nggak stres sama sekali saya selama pandemi ini karena kan kita juga punya komunitas, kita selalu berhubungan, kita happy, kita nggak ada masalah ya, betul. Oke, brother sister nih, saya sharing lagi ya supaya lebih komplit. Ini foto-fotonya Ibu Aryani dengan keluarga, ya ini dengan keluarga besarnya. Anaknya 4 ya Bu, ini ya cucunya 4 ya Bu ya? Cucu saya 4, anak saya 2 perempuan. Wah. Ini di foto nggak ada yang 1 karena lain kota. 4 laki-laki gitu ya. Ya ini Pak Willy, suaminya Bu Aryani. Nah saya mau sharing video nih. Ini juga videonya menarik sekali ya. Nanti brother sister boleh saksikan ya. Hari olahraga di rumah. Ini Alpha Meta tiap hari dan itu Vitomax saya. Kalau Alpha Spin juga selalu saya pakai Pak David. Ya, ini kan yang menyelamatkan saya dari HNP saya itu Alpha Spin 2 ini. Wow. Jadi saya selalu pakai di pinggang dan itu memberi saya, kalau buat saya kesembuhan ya. Ya, jadi terapi gelombangnya itu gelombang alfa yang tadi itu saya tempel di pinggang terus-terusan nonstop. Itu saya nggak pernah fisioterapi lagi sejak 2013 sampai dengan hari ini. Wah, dan saya bisa istilahnya nyaman ya, bisa lari lagi, bisa olahraga, bisa duduk berjam-jam depan komputer nggak masalah. Oke Bu, terakhir nih pesan-pesan Ibu deh buat kita yang masih muda ya, atau buat teman-teman atau brother sister yang nonton di webinar ini, boleh nggak Bu? Pesannya apa sih? Ya seperti yang tadi Pak David bilang, investasi kesehatan itu nomor 1 buat saya ya, karena benar-benar saya ingat bahwa umur kita nggak pernah tahu sampai kapan, tapi saya mau tetap sehat gitu. Ya. Kemudian kesehatan itu kan murah, bahkan gratis ya Pak David ya. Tapi kalau sudah sakit benar-benar mahal sekali gitu. Jadi healthy living itu benar-benar diperjuangkan lah, nggak bisa datang dengan sendirinya. Ya. Harus benar-benar diperjuangkan. Jadi saya ingin ya, kalau saya buat saya sendiri, saya tidak mau membebani anak-anak saya dengan beban kesehatan saya. Beban kesehatan itu kan bisa keuangan, bisa waktu, tenaga, dan stres. Betul nggak? Karena saya ngalamin itu pada saat mertua saya, orang tua saya sakit. Itu nonstop benar-benar. Itu sekitarnya stres karena kan bolak-balik rumah sakit ya. Ketemu dokter, duit keluar terus. Jadi saya nggak mau semua uang yang saya kumpulkan selama saya istilahnya kita mengumpulkan uang begitu tua itu mengalir ke rumah sakit, itu saya nggak mau gitu. Mendingan dipakai jalan-jalan saja gitu. Betul ya Pak. Oke, Bu. Thank you banget sharingnya ya Bu. Sama-sama. Ya tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Salam buat Pak Willy. Terima kasih Pak David. Ya terima kasih sharingnya, sangat menginspirasi. Ya. Thank you Bu. Thank you Pak David. Oke, brother sister, itu living proof ya, bukti nyata, orangnya bisa dipegang, bener nggak ya, bisa lihat, ngobrol, sharing dan segala macamnya. So, saya cuma mau bilang terakhir saya tutup bahwa tadi yang Bu Aryani juga bilang, kesehatan itu sebenarnya gratis, brother sister, ya. Cuma pada saat sakit aja jadi sangat mahal. Makanya perlakukan kesehatan itu adalah sebagai satu investasi, bukan satu expense, bukan satu beban
Ya, jangan dianggap beban nih, aduh harus sehat, harus beban nih, harus beli ini, makan ini segala macam. No, is investment, akan returnnya baliknya ke tubuh kita. Ya, oke, brother sister, thank you sharing dari saya hanya sekian saja. Ya, nanti brother sister bisa tanya sama yang mengundang, ya ngobrol lebih lama lagi ya. Oke, thank you sudah mendengarkan. Stay safe, stay healthy. Kita sama-sama selalu berpikir optimis, ya selalu ada harapan, ya semoga pandemi ini segera lewat, ya dan berpikir tetap sehat sebagai kita.